Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasih Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah pada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi hamba-hambamu yang melayani, dan juga Engkau memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu bersama dengan kami, memberikan pada kami kekuatan penghiburan, damai sejahtera. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Mari jemaat, saya undang kita untuk menyanyikan satu pujian. Masuklah, datanglah ke baiknya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Nats pada hari ini kita ambil dari Mazmur 106 ayat 1.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita merendahkan hati, masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, mohon anugerah Tuhan atas kami sekalian. Kami mengakui diri kami seringkali mengecewakan Tuhan. Seringkali kami tidak bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Sebaliknya kami melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Sehingga kami seringkali Tuhan, tanpa kami sadari dan kami rencanakan, kami telah menyakiti hati sesama kami. Biarlah Tuhan memberikan pada kami hati yang peka, untuk kami boleh menjaga hati daripada orang-orang di sekitar kami. Dan ampunilah Tuhan akan dosa kami, baik kepada sesama kami maupun kepada Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat yang indah, untuk menjadi saksi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengampuni kami jauh sebelum kami melakukan kesalahan. Oleh karena darah-Mu sekali lagi menyucikan. Ketika kami mengakui kesalahan kami, ketika kami menyesali. Terima kasih Bapa, sebentar ketika kami melanjutkan ibadah ini, kami tahu Engkau telah menebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur Allah panjang sabar. Dia tidak akan mematahkan bulu yang tertular dan juga tidak akan memadamkan sumur yang pudar, karena kita berharga di hadapannya. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tiada yang
103 ayat 8 dan 9 sebagai berita anugerah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, waktu ini kita akan mulai firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menaikkan satu pujian bahwa kita mau bersandar hanya kepada Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Ku bersandar Tuhanku, dari KPPK 218. Shalom, Jemaat GKI Philadelphia sekalian. Jumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Berkatilah ibadah kami. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, berikanlah roh penuntun, sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, hampir semua orang di dunia ini ingin mempunyai kehidupan yang bercukupan, bahkan kaya, berlimpah-limpah. Tapi
Tapi berapa banyak orang yang benar-benar ingin hidup kaya di hadapan Allah? Hari ini kita masih akan membahas tentang pemberian kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di wilayah Makedonia. Ini adalah seri terakhir dari pembahasan tentang iman Makedonia. Saudara sekalian, mengapa mereka mempunyai pemikiran dan perilaku yang begitu luar biasa, sementara sebagian jemaat yang lain tidak mempunyai pemikiran dan tidak mempunyai perilaku kasih seperti di Makedonia? Jelas bahwa meskipun mereka miskin secara materi, tetapi jemaat-jemaat di Makedonia ingin menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah, sekaligus menjadi manusia-manusia yang memiliki simpati dan berguna bagi orang lain. Ada apa dengan jemaat Makedonia sehingga mereka mampu memberi? Pertama, saudara, sikap dan perilaku mereka adalah indikasi yang jelas dan nyata bahwa kehidupan mereka telah diubahkan oleh Tuhan. Mereka telah menjadi ciptaan yang baru, yang berulang-ulang diajarkan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Marilah kita lihat ajaran Alkitab, ajaran Paulus tentang pola dasar hidup baru. Pertama, mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 32. Nah, perikop ini berbicara tentang manusia baru. Saya akan lompat ke ayat ke-25. Paulus berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Menurut ajaran Kristiani, bertobat bukan hanya berbicara tentang tidak melakukan hal yang buruk, tidak berbuat dosa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, orang yang tidak berbuat dosa ataupun melakukan yang buruk, dia baru pada separuh jalan. Saya membuat sebuah teori yang saya sebut sebagai garis bilangan pertobatan. Nah, saya bisa menggambarkan pertobatan orang Kristen adalah seumpama sebuah garis bilangan. Istilah garis bilangan mengingatkan kita terhadap pelajaran SD, saudara. Saudara masih ingat ya, ada sebuah garis, di tengahnya adalah titik 0, sebelah kiri itu adalah sisi negatif, dan sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, garis bilangan pertobatan kira-kira seperti ini, saudara. Sebelum orang bertobat, dia melakukan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang merugikan banyak orang, dan yang memalukan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi ketika seseorang bertobat, dia akan memasuki fase di mana dia tinggalkan perbuatan yang buruk. Dan menurut agama-agama itu sudah cukup. Dia sudah bertobat. Tidak lagi melakukan dosa, itu sudah bertobat. Tetapi Alkitab mengajarkan berbeda, saudara.
bukan hanya berada di titik netral atau titik nol. Orang yang sungguh bertobat akan melangkah ke langkah berikutnya, masuk ke sisi yang positif. Mari kita simak lagi ayat-ayat ini, saudara. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 25, Paulus berkata, buanglah dusta. Nah, itu berarti apa? Orang yang membuang dusta, tidak berdusta lagi, dia berada di titik netral, titik nol. Dia telah tidak lagi berbohong. Belum cukup. Dia masuk ke sisi positif. Karena itu Paulus berkata, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Contoh berikutnya di ayat yang ke-28. Paulus berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Nah, sebagai wujud nyata orang yang telah lahir baru, dikatakan orang yang mencuri, dulu dia mencuri, sekarang dikatakan jangan mencuri lagi. Nah, tidak cukup dia hanya tidak mencuri, tapi Paulus katakan dia harus masuk ke dalam kehidupan yang positif. Itu sebabnya Paulus berkata, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara lihat? Pencuri tidak mencuri lagi. Dia bekerja dan bisa membagikan sesuatu. Contoh yang lain lagi, Paulus berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sebelum bertobat, orang-orang di sana mengatakan kata-kata yang kotor. Nah, sebagai orang yang telah lahir baru, sekarang mereka tidak lagi berkata-kata kotor. Tidak berkata kotor, belum cukup. Karena dia belum masuk ke sisi positif. Karena itu Paulus berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Yang terakhir Paulus katakan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga kejahatan. Nah, dulu ketika mereka belum bertobat, mereka hidup di dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Paulus katakan, buanglah itu. Nah, ketika mereka membuang, itu berarti mereka berada di titik netral. Sudah bertobat? Sudah, tapi baru separuh jalan. Lebih lanjut Paulus katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, dan seterusnya. Saudara lihat, inilah pola dasar pertobatan Kristiani. Ada sebuah garis bilangan pertobatan yang paripurna. Apa yang digambarkan dalam garis bilangan pertobatan orang Kristen, ini pun dapat digambarkan sebagaimana di dalam ilmu biologi yang kita kenal dengan metamorfosis dari kupu-kupu. Saudara barangkali masih ingat, dari telur, larva, ulat bulu, kemudian akan berubah menjadi kepompong. Dan kemudian muncul kupu-kupu. Inilah sebuah metamorfosis yang sempurna. Pola perubahan kehidupan orang Kristen adalah seperti itu kira-kira, saudara. Dulu seperti ulat bulu. Dia kemudian masuk ke dalam titik netral, berubah menjadi kepompong. Tidak cukup hanya menjadi kepompong, saudara. Kepompong itu titik nol, titik netral. Nah, dia harus segera masuk ke fase berikutnya, lahir sebagai kupu-kupu yang indah. Jadi jelas, saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia menandakan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang telah diubahkan oleh Allah menjadi ciptaan yang baru.
Ada apa dengan jemaat Makedonia sehingga mereka mampu memberi? Yang kedua, saudara, karena mereka memiliki konsep kerja Kristiani. Saudara, ada satu konsep kerja yang tidak banyak disadari oleh orang-orang Kristen. Dan hari ini kita akan membicarakannya. Saudara-saudara, di seluruh dunia orang mempunyai konsep tentang tujuan bekerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, mungkin orang tuanya, saudaranya, dan kebutuhan anak istrinya. Itu umum di mana-mana seperti itu. Tetapi tahukah saudara, bahwa Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih daripada itu? Sekarang mari kita lihat motivasi kerja Kristen berdasarkan catatan dua bagian Alkitab. Pertama adalah Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Dan yang kedua kita akan lihat di Efesus pasal 4 ayat 28 yang telah kita singgung tadi. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 33, Paulus berkata, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Saudara perhatikan dengan baik-baik. Di dalam ayat ini Paulus berkata, dengan tangannya sendiri ia bekerja dengan keras. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak mengharapkan jemaat mensupport sehingga dia tidak menjadi beban. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, Paulus mengatakan juga untuk memenuhi kebutuhan kawan-kawan seperjalanannya. Ayat ke-35, Paulus berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara perhatikan dengan seksama bagian awal dari ayat 35 ini. Paulus berkata bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi bekerja bukan hanya semata-mata untuk kebutuhan diri dan kebutuhan keluarga besar. Lebih daripada itu, motivasi kerja bagi orang Kristen adalah supaya bisa membantu orang-orang yang lemah. Jadi motivasi kerja bagi orang-orang Kristen bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarga besarnya, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan orang-orang yang lemah. Nah, begitu pula di dalam konsep Efesus pasal 4 ayat ke-28. Paulus berkata, orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Nah, saudara, seorang mantan pencuri, dia harus bekerja. Tentu saja untuk mensuplai kebutuhan dirinya. Dan kalau dia sudah berkeluarga, dia bisa mensuplai kebutuhan keluarga besarnya. Tapi tidak hanya seperti itu. Paulus melanjutkan, dia bekerja keras dan melakukannya dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Inilah etos kerja Kristen yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Jadi menurut Rasul Paulus, selain untuk kebutuhan diri, untuk keluarga, motivasi bekerja adalah juga untuk kebutuhan orang-orang yang lemah, yang miskin, dan yang susah. Siapa yang mempunyai pemikiran bekerja juga untuk kebutuhan orang di luar dirinya dan keluarganya? Jelas, saudara, ini perlu pemahaman yang sangat-sangat mendalam. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Dia harus mengerti tentang panggilan hidupnya. Apa fungsi dari materi? Apa itu kasih terhadap sesama? Apa agenda Tuhan yang memberkatinya? Saudara, ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, saya telah berpesan kepada mereka, nanti apabila kalian sudah bekerja, jangan lupa, gunakanlah gaji kalian. Bukan hanya untuk kebutuhan dirimu. Berikanlah untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan juga berikanlah sebagian untuk orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan.
Sejauh ini, etos kerja orang Kristen masih belum lengkap. Kita selalu berpikir bahwa bekerja, berkarya, menghasilkan barang ataupun jasa adalah untuk memberkati orang lain. Ya, memang betul saudara ya. Kalau saudara bisa membuat baju, menjahit baju, saudara tidak membuat baju untuk dipakai sendiri. Untuk memberkati orang lain sehingga orang-orang bisa memakai baju. Pemikiran yang lain lagi adalah, ya dengan penghasilan yang kita peroleh, uang yang kita peroleh, kita bisa memberikan kepada orang lain sebagai pemberian kasih, menjadi berkat. Itu saja saudara. Tapi hari ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Yaitu bahwa motivasi kita bekerja sebelum mendapatkan penghasilan bahkan. Kita telah mempunyai niat bekerja untuk kebutuhan orang lain. Di luar diri kita, di luar keluarga kita. Jelas ini lebih dalam lagi saudara. Apa arti ini semua? Ini berarti bahwa bukan karena kita bisa bekerja, kita memberkati. Di mana letak perbedaannya saudara? Kalau kita bekerja, menghasilkan sesuatu untuk keluarga, maka kita akan memprioritaskan diri kita dan keluarga kita. Orang lain tidak akan mendapatkan prioritas. Kita akan berpikir, kalau saya ada lebih, baru saya memberi. Tetapi kalau kita mempunyai motivasi bekerja juga untuk kebutuhan orang-orang miskin, maka orang-orang miskin akan mendapatkan prioritas di dalam hati kita. Sama seperti kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga besar kita. Jumlahnya berapa relatif saudara. Tergantung kerelaan kita. Konsep ini jelas tidak dikenal oleh dunia yang egois. Dan juga tidak akan pernah dipahami, dilakukan oleh orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara sekalian, jika orang-orang Kristen sungguh-sungguh bertobat dan melakukan konsep kerja ini dengan baik, maka minimal ada 4 hal ajaib akan terjadi, saudara. Nomor 1, orang Kristen itu akan mempunyai kehidupan yang sangat-sangat indah. Sebab ia telah kehilangan sifat egois yang dia bawa dari lahir. Sebaliknya sekarang dia menjadi orang yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Ini indah dan dahsyat. Sebab di mana-mana orang yang murah hati pasti disukai, saudara-saudara sekalian. Kecuali kemurahan hati ala politikus busuk. Itu berbeda, saudara. Nah, dalam hal ini, apakah saudara rindu mempunyai kehidupan yang begitu mulia? Yang kedua, kebersamaan di antara orang Kristen akan sangat-sangat kental. Saling peduli, saling menopang, saling mendukung, yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu mendoakan orang yang mampu, dan seterusnya. Sehingga terbentuk sebuah keluarga besar Kristiani yang sangat-sangat luar biasa. Sebagaimana yang terjadi kepada jemaat-jemaat orang Kristen di abad pertama. Yang ketiga, saudara, jika orang-orang Kristen sungguh-sungguh bertobat dan mempunyai etos kerja yang demikian indah dan dalamnya, maka rasanya orang-orang Kristen secara umum akan hidup dengan jauh lebih layak secara ekonomi. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang miskin yang bukan main. Mungkin tidak menjadi super kaya atau kaya raya, tapi minimal saudara, dia berada di atas garis kemiskinan. Kalau orang-orang Kristen semua secara rata mempraktekkan kehidupan seperti itu. Keajaiban yang akan terjadi adalah orang Kristen akan menjadi kesaksian yang sangat indah, cemerlang di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang terjadi dengan jemaat di Makedonia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat Makedonia untuk menjadi jemaat yang luar biasa itu?
10 tahun atau 20 tahun. Tidak perlu berlama-lama, saudara. Paulus tiba di Makedonia diperkirakan pada tahun 50. Nah, Paulus menulis surat 2 Korintus yang saya bacakan di awal khotbah ini, itu pada tahun 56 Masehi. 6 tahun manusia-manusia duniawi di benua Eropa, Makedonia termasuk wilayah Eropa, menjadi manusia Kristiani yang luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Mengapa demikian? Karena jemaat Makedonia berusaha untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat ke-27. Dan Paulus katakan, jemaat Filipi senantiasa taat kepada firman. Filipi 2 ayat 12. Saudara sekalian, ketika saya berbicara tentang motivasi bekerja untuk memberi, jika ada respon dari saudara yang berkata, enak aja, saya yang capek bekerja, dibagi-bagi ke orang lain, sorry ya. Maka ini menjadi indikasi bahwa orang itu belum paham tentang ajaran Kristen, tentang hal ini. Atau minimal dia belum pernah mendengar, atau belum bersedia menjadi pelaku firman. Jadi terbalik dengan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Bagaimana kalau kita mempunyai pemikiran simpan supaya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kesenangan. Saudara sekalian, jika kita mencari uang, menggunakannya, dan selebihnya kita simpan baik-baik untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita di masa depan, maka perilaku yang baik ini, perilaku menyimpan dan menabung, sekaligus mengindikasikan beberapa hal negatif dan sesuatu yang buruk mungkin bisa terjadi. Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 hingga 21 ada satu peristiwa yang menarik. Suatu saat seorang datang kepada Yesus meminta kepada Yesus supaya menasihati saudaranya agar membagikan warisan kepadanya. Yesus lalu mengingatkan tentang bahaya ketamakan, sekaligus mengingatkan bahwa hidup tidaklah bergantung pada kekayaan. Nah, dengan latar belakang seperti ini, lalu Yesus memberikan suatu perumpamaan. Yesus berkata, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia lalu bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, ini yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang jauh lebih besar. Dan aku akan menyimpan segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak sekali bara, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yesus menutup bagian perumpamaan ini dengan kata-kata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak mempunyai hati, tidak mempunyai niat, tidak mempunyai agenda untuk membagi, untuk berbagi, kita hanya menyimpan segala usaha kita, ada indikasi yang tidak baik dalam hal ini. Yang pertama adalah kita tidak menyadari agenda Tuhan. Tentu tidak fair, saudara. Kenapa? Saat seseorang menderita, ia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya menderita?
apa maksudmu Tuhan? Tetapi saat seseorang diberkati, hampir tidak ada yang bertanya, Tuhan, untuk apa saya diberkati? Jadi kalau kita hanya menyimpan untuk keperluan kita, itu berarti kita tidak menanyakan apa maksud Tuhan memberkati kita. Indikator buruk yang kedua berarti diri orang itu, termasuk uangnya, tidak menjadi berkat. Ya memang hidupnya tidak merugikan orang lain, tetapi sekaligus tidak berguna bagi orang lain. Hidup seperti ini bakal menjadi bahan omongan, pergunjingan masyarakat. Itu orang Kristen yang pelit dan menjadi sumber kecemburuan orang-orang yang jahat. Indikator yang lain lagi adalah materi yang dikumpulkan akan menjadi sumber kekhawatiran yang akan mencuri dan merampas sukacita yang ada di dalam orang itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, semua uang yang terkumpul pada akhirnya akan ditinggalkan dan sia-sia semuanya. Seekor ulat yang kelaparan memanjat sebuah ranting dan meminta izin kepada daun supaya ia boleh menikmati sebagian dari daun itu. Daun itu menolak dan berkata, jangan pernah engkau dekat-dekat. Ulat itu pergi ke tempat yang lain. Dan dia memanjat ke dahan yang lain dan berkata kepada daun, daun bolehkah aku makan bagian dari tubuhmu? Aku sangat lapar. Daun itu berkata, silakan, silakan, silakan. Akibatnya daun yang kedua yang dimakan oleh ulat itu memang kehilangan sebagian dari dirinya. Bolong-bolong. Ketika musim berganti, dahan yang pertama dan dahan kedua sama-sama menguning. Dan ketika angin bertiup, daun di ranting pertama rontok, daun di ranting kedua pun rontok. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara kedua daun. Sebab daun di ranting kedua telah memberikan kehidupan bagi ulat sebelum dirinya menguning dan rontok. Jadi kalau kita hanya mengumpulkan untuk kepentingan kita, satu saat Tuhan berkata, malam ini nyawamu akan diambil. Untuk siapakah itu semua dikumpulkan? Saudara sekalian, yang keempat, semakin banyak mengumpulkan akan semakin menjadi potensi konflik dalam keluarga, anak dan cucu. Ini tidak perlu kita singgung lebih jauh lagi, saudara. Fakta di tengah masyarakat kita cukup jelas, terang benderang memberikan pelajaran berharga bagi kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Sekalipun secara materi kita pas-pasan, bahkan kadang kurang, kadang lebih. Jangan tahan-tahan berkat yang Tuhan siapkan bagi orang lain. Ketika kita memutuskan untuk tidak menjadi berkat, jangan-jangan iblis sedang mengindoktrinasi kita agar tidak menjadi pelaku firman. Dikatakan suatu hari seseorang mempunyai ikan, lalu dia memutuskan untuk membagikan ikan-ikannya kepada kawan-kawannya. Tapi muncul pikiran dalam dirinya untuk mulai mengurangi jumlah ikan yang akan dia berikan kepada kawan-kawan itu. Semakin berkurang, dan dia simpan untuk kepentingan dirinya. Akhirnya dia tiba pada satu kesimpulan. Dan dia berkata, iblis, jika kau terus mencobai aku akan memberikan semua ikan-ikanku kepada kawan-kawanku. Dia baru menyadari bahwa iblis sedang mengecoh dirinya untuk tidak menjadi pelaku firman. Saat ini jika saudara mempunyai uang dan cukup mampu membagikan kebutuhan bagi orang lain, mari kita beranikan diri kita untuk menjadi pelaku firman. Mari kita pikirkan apa yang bisa kita perbuat. Jangan berpikir nantilah kalau sudah kaya, nantilah kalau badai sudah berlalu, nantilah kalau pandemi sudah lewat, sudah normal, kita bisa bantu orang lain. Ingat baik-baik saudara, jemaat-jemaat Makedonia sangat-sangat menderita dan mereka sangat-sangat miskin. Toh mereka mampu karena mereka punya konsep yang baik dan benar.
seperti yang diajarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada saudara yang selama ini juga memberikan pemberian kasih kepada kami. Terima kasih untuk yang mengirimi kami pisang, buah sukun, serikaya, ikan, ayam, roti, dan lain-lainnya. Terakhir, seseorang bahkan mengirimin kami sebutir beling yang sangat-sangat berharga. Sungguh, kami merasa tidak layak menerima itu. By the way, tapi ya kami terima dan bersyukur pada Tuhan, sebab kami yakin itu adalah apresiasi dari saudara-saudara kepada kami sebagai pendeta, saudara. Tapi sekarang, saudara, mari juga berpikir untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di seputar saudara, terutama yang mempunyai kesulitan ekonomi di hari-hari pandemi ini. Saudara sekalian, dari pembahasan pada hari ini, mari kita belajar arti penting dari pertobatan, menjadi manusia yang baru, yang akan membawa perubahan yang sangat-sangat radikal dan fundamental bagi kehidupan kita. Mari juga kita memiliki konsep tentang bekerja, bukan hanya untuk mensuplai kebutuhan diri kita, keluarga kita, tapi juga ada agenda kita bekerja supaya bisa mendukung kebutuhan orang-orang yang lemah. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Saudara sekalian, semoga Tuhan membuka pikiran kita, sehingga kita bisa memahami pengajaran yang tidak diajarkan dimanapun kecuali di dalam Alkitab. Dan Tuhan memampukan kita menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang kembali boleh kami renungkan bersama. Terima kasih untuk ajaran tentang kelahiran baru yang terjadi kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terima kasih juga untuk pengajaran konsep tentang motivasi bekerja di seputar kami. Terima kasih Bapa, berikanlah kami mengerti kebenaran yang sangat mendalam ini dan melakukan dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara sekalian, saya undang kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan gereja segala abad dan tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Ini saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Pada minggu yang pertama, kita akan membawa korban perpuluhan kita kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, untuk Anda yang ingin mentransfer persembahan, saudara bisa melihat di layar ini. Mari saudara, kita akan melihat nats kita ini dari Malikiat 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari sebelum kita berdoa.
Engkau telah mencurahkan berkat-Mu kepada kami. Ini adalah minggu yang pertama. Biarlah kami boleh membawa dengan penuh sukacita persepuluhan kami ke dalam rumah Tuhan, sehingga mencukupkan kebutuhan gereja kami dan juga untuk membantu orang-orang yang memerlukan di sekitar kami. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada jemaat-Mu sekalian. Damai sejahtera Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sukacita. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat yang Tercurah, mengiringi persembahan kita. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji Kudus, hidup segala di sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Doa dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Haji Mahmudi. Silakan berdiri saudara sekalian. Mari kita naikkan doa syafaat kita, saudara. Bapa surgawi, kami datang padamu, memohon anugerah-Mu bagi kesulitan demi kesulitan yang terjadi belakangan ini. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada begitu banyak orang yang sedang menderita saat ini. Anugerah-Mu turunlah ya Bapa, orang-orang yang sakit dijamah oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk flu babi yang sedang terjadi di negeri Tiongkok. Kiranya flu babi ini tidak menjadi pandemi baru bagi dunia yang sedang sakit ini ya Bapa. Bapa surgawi, kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil yang dilakukan oleh berbagai pihak melalui segala sarana yang ada. Berkatilah ya Bapa, sehingga firman Allah, Injil, kabar baik dapat disebarkan di seluruh penjuru dunia dengan bahasa-bahasa manusia di bumi ini. Lebih banyak lagi orang yang mengerti firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus memberikan perubahan dan banyak orang bertobat, dicelikan matanya, mengerti firman dan bertobat, menjadi pengikut Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian secara reguler. Tuhan persiapkan dengan baik. Tuhan mampukan gereja-gereja untuk mempersiapkan dengan baik, sehingga kebaktian di gereja-gereja akan berjalan dengan baik, tidak menjadi sumber penyebaran penyakit. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang dalam kesulitan, di dalam kesusahan. Anugerah-Mu turun atas setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Mari kita naikkan doa Bapa kami saudara. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.
Silakan duduk kembali saudara. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan atas anugerah demi anugerah yang Dia berikan. Kita telah menyelesaikan satu seri panjang iman Makedonia. Saya berharap saudara diberkati, tidak seorang pun yang merasa bosan. Biarlah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui jemaat di Makedonia sungguh-sungguh memperlengkapi kita di hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan ini. Tetap semangat, bekerjalah dengan baik, hati-hati ketika berada di jalanan, hati-hati di tempat kerja, jaga jarak, pakailah masker. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.